Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube saya, Matematik Undercover. Nah, kita langsung saja. Tahapan berikutnya adalah setelah kita membuat penjadwalan, kita buat form registrasi, ya. Caranya gampang, kita gunakan Google Form, ya. Jadi kita buka Gmail, kemudian kita cari di sini Google. Nah, kita cari Google Docs, ya. Oke, kalau sudah, kita pilih ini menunya. Nah, biasanya untuk form registrasi kita menggunakan Google Form, ya. Dalam hal ini kita gunakan Google Form. Kita pilih ini. Nah, di sini sudah disediakan, ya, dari Google sudah disediakan template-nya, terserah. Kalau rekan-rekan ingin pakai, silakan. Kalau mau buat sendiri, silakan. Ini blank, ya. Nah, kita coba aja pakai di sini, ya. Ini sudah ada ini event registration, ya. Sudah disediakan, jadi mudah gitu, ya. Oke, ini sudah ada. Nah, ini bisa kita ganti juga nih gambarnya, ya. Bisa kita ganti. Nah, ya, customize theme. Oke, ini kita ganti formulir internasional webinar, misal, ya. Nah, ini bisa kita ganti event timing pakai bahasa Inggris, ya, lupa, internasional webinar form, ya. Ini kita ganti 2020. Nah, ini kan data, ya, data acara kita. Nah, terserah aja, ini deskripsinya bisa ditambahkan gitu, ya. Oke, kemudian untuk registrasi yang perlu diisi yang penting-penting saja, yang nggak usah banyak-banyak. Misalnya nama ini nggak usah kita ubah, ya. Short answer. Oke, nah ini required, ya, wajib diisi. Jadi wajib diisi ada tanda bintang merahnya nanti, bintang merah seperti ini. Name, ini misal set edit with title, ya, dengan gelar. Kemudian email penting, initiation atau institution, ya, institution atau dari kampus mana gitu, ya, pesertanya. Kemudian ini kita hapus saja, ya. Ini saya hapus, nggak penting. Ini juga nggak penting, hapus saja. Nah, ini kalau berbayar, ya. I understand that I will have to pay. Oke, ini kita hapus saja. Ya, jadi nama, email, organisasi. Walaupun mau ditambah, silakan bisa klik ini, ya, add question. Saya nomor HP, ya, phone number, short answer aja, nggak mungkin pilihan ganda, ya. Jadi ini bisa pilihan. Nah, ini short answer, ya. Ini required. Oke, kalau sudah ini aja sih yang penting, ya. Barangkali nomor HP bisa dibuat grup WA misalnya gitu, ya. Oke, kalau sudah, kita ke setting. Nah, ini, ya, ini kita limit to one response. Presentation. Nah, ini nih sesuaikan aja, ya. Misalnya terima kasih telah mendaftar. Nah, misalnya boleh seperti itu, ya. Thank you for your registration. Nah, misal. Nah,
Ini kita bisa modifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita menghandle acara webinar dan link Zoom yang akan kita bagikan melalui email, bisa kita tulis pesan di sini gitu. Jadi peserta mendaftar langsung dapat balasan link Zoom-nya seperti itu. Atau pilihan lain, link Zoom dikirimkan beberapa hari kemudian. Nah, terserah saja gitu ya. Kalau ini kita akan coba langsung aja link Zoom-nya gitu ya. Thank you for your registration. Saya ambil link Zoom-nya dari sini yang tadi sudah kita buat ya. Jadi dapat balasan, peserta dapat balasan sekaligus link Zoom-nya. Nah, ya. Zoom meeting at tadi jam berapa ya? 15 ya? 15 3 PM GMT. Nah, ini linknya, meeting ID. Nah, sudah. Ini bisa seperti ini ya. Ini nggak usah, karena bukan kuis ya. Jadi, itu aja, save. Oke. Kemudian, kita akan bagikan ya, kita send. Nah, ini kita pilih yang ini nih. Send via link ya. Nah, ini panjang ya, panjang linknya. Kita shorten aja. Lalu meskipun URL-nya sudah pendek, namun masih kelihatan panjang ya, tidak cantik. Kita bikin bit.ly lagi ya. Kita copy. Ini belum kita bagikan ya, kita ubah dulu. Bit.ly. Kita bikin lagi. Sama caranya kayak tadi, kayak dengan video sebelumnya. Kita create. Kita paste di sini. Lalu kita create. Titelnya misalnya form regis. Kita paste di sini. Misalnya registrasi in webinar. Misal ya, ini misal. Ini kan selera aja ya. Kita save. Oke, sudah jadi, kita copy. Nah, kita kumpulkan datanya terlebih dahulu ya. Ini tadi link Zoom-nya. Link Zoom. Sekarang link regis. Nah, ya. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah siap untuk disebarkan linknya itu ya. Sudah siap untuk disebarkan. Kita akan coba, saya akan menggunakan akun lain ya, dengan menggunakan browser lain, dengan Chrome. Oke, ini email lain saya ya. Sekarang saya coba regis di sini dengan link yang tadi yang sudah bit.ly ya, sudah pendek. Saya paste. Oke ya, registrasi in webinar ya. Oke, ini sudah jadi linknya. Nah, ini saya bilang tadi merah ya, harus diisi. Oke, kita isi aja. Rian Angga Pratama. Dimintanya with title. Kita kasih title. Oke, email, saya menggunakan email ini. Oke, institusi Balikpapan University. Nomor HP. Oke, kalau sudah, saya submit. Nah, ini dia. Ini saya bilang tadi. Jadi peserta sudah mendaftar dan dia langsung dapat balasan ini. Zoom. Wah, keren ya. Ini nih.
Jadi kerjanya sekali aja kita balas email otomatis sekaligus mengirimkan link Zoom. Makanya saya berbagi pengalaman di video sebelumnya membuat link Zoom terlebih dahulu atau schedule Zoom terlebih dahulu. Nah, oke, kita kembali ke Mozilla. Nah, sudah ada responnya ya. Ini untuk melihatnya pesertanya ya. Kita klik respon. Nah, ini tadi ya pesertanya Erian Angga Pratama. Oke. Ini datanya. Peserta itu bisa kita lihat dari pertanyaan. Ya. Nama, dia jawabnya ini gitu ya. Nah, next. Nah, bisa juga dari individual ya. Kalau pertanyaan banyak nanti ya. Pertanyaan banyak. Ini pertanyaan satu. Kalau pertanyaan banyak bisa kita next di sini. Ya. Juga bisa kita lihat datanya menggunakan Excel ya atau spreadsheet. Kita klik. Kita create ini ya. Jadi kita bisa dapat data peserta Excel. Di Excel ya, di spreadsheet. Nah, ini ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya itu saja ya persiapannya. Tapi yang perlu diingat begini. Kita lihat juga kapasitas Zoom kita. Misal Zoom kita berkapasitas hanya 100 partisipan. Maka kegiatan kita ini tentu harus dibatasi juga ketika registrasi. Misal 300 partisipan, kita batasi juga. 500 partisipan, kita batasi juga. Bagaimana caranya? Form regis ini kita batasi dengan bantuan pengaya atau add-ons. Nah, jadi klik titik 3 ini, kemudian add-ons ya, untuk pengaya. Kita menggunakan form limiter. Ya. Saya tidak tahu saya sudah install apa belum ya. Coba saya cek. Oh, belum ya. Jadi add-ons atau pengaya, kalau pakai bahasa Indonesia, kita cari form limiter. Bisa cari di sini. Oh, sudah ada kok. Sudah ada di paling depan ya makanya. Form limiter ya. Kita install. Kita klik ya. Kita klik. Kita install. Lanjut. Kita pilih email ya, konfirmasi email, sign in. Oke, kita izinkan atau allow. Selesai ini ya, ini selesai ya. Nah, done ya, selesai. Oke. Kita langsung kerja di sini. Form limiter ya. Kita tunggu tampilannya. Gampang aja kok ini ya. Limit tipe kita pilih. Dibatasi dengan waktu kah? Number form respon. Nah, ini ya. Bisa dibatasi waktu, bisa dibatasi jumlah peserta. Atau dibatasi dengan ini. Spreadsheet cell value. Misalkan Zoom saya terbatas hanya untuk 100 partisipan. Maka kita pilih yang ini. Nah ini. Stop accepting form response when response are greater than. Nah ini nih. Form ini akan berhenti ketika respon lebih dari. Nah, kalau misalnya Zoom kita terbatas 100 partisipan, kita di sini jangan isi 100. Kita isi misalnya 95. Ya bisa saja 5 orang ini yang tak terduga ya, atau rekan-rekan panitia sekaligus narasumber. Nah, jadi 95 atau 90 lah, misalnya begitu ya. Jadi kalau dia 91, dia stop ya. Lebih dari 90 ya, are greater than ya. Lebih dari 90 akan stop. Misal webinar kita 500 peserta. 500 peserta kita batasi misalnya 495 misalnya. Nah, seperti itu. Oke, ini saya batasi segini. Lalu save and enable.
Ya, save, selesai. Itu saja. Jadi, form registrasi ini, kalau kita sebarkan linknya tadi, dia hanya bisa memuat peserta mencapai 495 atau 496. Ketika sudah ada pendaftar ke 497, nanti akan muncul peringatan. Gitu. Registrasi telah ditutup, nah seperti itu. Ya, muncul peringatan. Nah, atau muncul peringatan seperti ini. Nah, ini peringatan seperti ini. Ya, ini customnya ya. Ini bisa kita ubah. This form is no longer accepting response. Nah, ini. Ya. Atau kita tambahin I'm sorry, nah gitu ya. Terserah. Ini custom ya. Customnya seperti itu. Template-nya. Ya. Itu saja ya. Jadi link Zoom sudah kita buat. Ya. Kemudian registrasi juga sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke hari H atau waktu pelaksanaan, serta bagaimana menghandle ketika waktu pelaksanaan seminar. Kita tonton video berikutnya.